Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Putu Buku edisi Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 2026 Masehi. Dengan semangatnya masih dari awal Ramadan kemarin saya bikin TASA, TASHSA. Tadabbur Al-Qur'an satu hari satu ayat. Bukan tafsir ya, hanya tadabbur. Tadabbur aja refleksi diri saya atas seorang putu ya, atas satu ayat gitu. Jadi kalau dengan gaya putu buku, ini hanya kalau putu buku kan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan terhadap satu buku. Nah kalau sekarang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan terhadap satu ayat gitu. Jadi saya mencoba disclaimer dulu lah ya, takut dibebani menerjemahkan ayat ya. Namun karena fungsi tafsir itu kan adalah untuk menjaga pemahaman kita atas ayat ya. Ini saya pikir seringkali diingatkan oleh para ustadz, para kiai gitu. Hati-hati dalam mentafsiri Al-Quran karena tafsir itu sebenarnya personal sekali di kita dan bisa jadi keliru gitu kalau kita tidak hati-hati. Karena itu ada para mufassirin, para ahli-ahli tafsir yang menuliskan tafsir dengan berbagai genre, berbagai sudut pandang gitu ya. Ada Fizi Dalil Quran yang haroki banget, yang pergerakan. Ada Al-Azhar yang Indonesia gitu ya, Indonesia banget karena tafsirnya Buya Hamka. Ada Al-Misbahnya Quraisy Shihab. Ada Ibnu Katsir yang komprehensif gitu. Ada tafsir Jalalain yang lughawi gitu, yang sangat bahasa, dan banyak tafsir-tafsir lain, dan tentu kita tidak dalam posisi itu. Seorang putu tidak dalam posisi itu. Namun, untuk menjaga itu saya menukil satu ayat lalu saya membaca beberapa tafsir yang saya temui, yang saya baca untuk membaca ayat yang sedang saya tadaburi untuk menjaga-jaga biar nggak salah gitu ya. Malam hari ini saya hari Kamis ini, hari ke-16, di agenda saya adalah tentang surat Al-An'am ayat 141. Ini masih rangkaiannya. Kalau kemarin-kemarin kita bicara tentang etika lingkungan, ini masih agak serupa sebenarnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan akaluhu waz-zaitun akluhu mukhtalifan akluhu waz-zaitun war-rumman mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa tuhaqqahu yauma hasadih wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, panjang ya. Artinya, dan dia Allah itulah yang menciptakan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Ini menarik, berjunjung dan tidak berjunjung. Jadi ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat gitu. Nanti kita lihat tafsir-tafsir tentang itu ya. Berjunjung dan yang tidak berjunjung. Ada yang bilang berjunjung itu ada tiang-tiangnya, ada yang dia sudah berdiri sendiri gitu. Ada yang merambat, ada yang berkambium gitu ya. Jadi ini sebenarnya jenis pepohonan, jenis kebun itu seperti apa. Kemudian dan tanaman-tanaman dengan kurma ya, pohon kurma dan tanaman yang bermacam-macam buahnya, juga zaitun dan delima ya, yang bentuk dan warnanya tidak sama dengan rasanya. Indah ya puisinya. Al-Quran itu walaupun cerita sebenarnya hal sederhana, tapi dengan kalau bahasa rima katanya itu mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Jadi yang sama dan yang juga tidak sama. Makanlah kulu min thamarihi, makanlah dari buah-buahan itu. Nah, ini menarik nih. Makanlah dari buah-buahan itu bila ia berbuah, saat dia panen gitu ya. Dan tunaikan haknya di hari kita memetik hasilnya. Ini termasuk ahli tafsir yang dengan konteks fikih zakat gitu. Maka ini adalah saat terutang zakat gitu. Saat terutang zakat pertanian adalah saat kita memanen, maka tunaikan haknya. Tunaikan haknya itu ada beberapa yang menerjemahkannya tunaikan zakatnya. Ini kalau bahasa saya orang pajak ya, diberi terminologi pajak itu kan juga ada itu. Ability to pay. Saat kita mampu membayar adalah saat kita menerima penghasilan ya. Maka pas saat panen tiba maka kita tunaikan. Itu lebih ringan karena kita sedang mempunyai barangnya, jadi kita tunaikan. Itu kita menangkapnya seperti itu ya.
Kemudian ada yang bagus, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini etika lingkungan. Dan ternyata ini pesannya nanti di ujung ini, jangan berlebih-lebihan. Baiklah teman-teman, kita coba. Ada beberapa tafsir ya, saya nggak akan bahas detailnya, tapi yang jelas ada tafsir Al-Muyassarnya Kementerian Agama Saudi, yang itu termasuk yang tadi saya menangkap di tafsir ini tentang apa itu berjunjung dan tidak berjunjung tadi. Ada yang buah-buah yang seperti anggur dan kurma. Anggur kan merayap itu, anggur dan kurma. Terus apalagi yang membedakan tafsirnya? Atau kita lihat, oh ya, zakat tadi dibahas dalam tafsir ini, zakat. Kapan zakat itu diberikan? Juga ada Dr. Imad Zuhair Hafiz, ini Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Madinah. Dia juga serupa sih, tapi dia menyebutkan buah apel juga dalam tafsirnya ini. Ini jenis-jenis buah-buahan gitu ya. Ada yang batangnya tinggi kayak apel, ada yang merambat seperti anggur, Kurma. Nah, kurma di sini tuh mengapa kurma disebutkan oleh Al-Quran? Karena kurma itu kan dari setiap masanya saja, bijinya itu akan beraneka ragam rasa dan beraneka ragam nama. Ada yang masih segar, itu apa, rooftop atau apa gitu ya. Saya juga nggak hafal ya. Terus nanti sampai dengan menjelang busuk itu pun masih bermanfaat kurma itu. Makanya kurma ini disebutkan secara khusus. Dan zaitun delima yang ternyata memiliki kualitas dari sisi minyaknya dan sebagainya. Ada manis dan asamnya. Ya. Terus bagaimana buah itu telah matang. Terus kapan zakat ditunaikan? Ini juga sama ya dalam tafsirnya Dr. Imad Zuhair Hafiz ini juga sama di Hasodih itu adalah saat dia panen maka ditunaikan zakatnya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Yes. Saya coba lihat tafsir yang lainnya satu lagi deh. Relatif sama ya. Relatif sama, ini juga dari Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Kumaid ya. Terus yang agak ini tuh Zubadu Tafsir min Fabdil Qadir. Ini Dr. Muhammad Sulaiman. Ini dia memilah-milah satu-satu. Ini gaya Jalalain ya. Jadi secara etimologis gitu. Saya wahwaladzi ansya'a jannat. Jadi Allah menciptakan kebun-kebun itu, kebun yang berjunjung, pohon-pohon yang berjunjung atau yang tidak berjunjung ya, berjunjung di atas tiang. Ya ini dia detail perkata-katanya. Ya. Oke sih, nggak ada yang ini ya. Al-Wajiz, di Al-Wajiz pun saya coba cari yang ada yang berbeda ya, tapi sebenarnya serupa ya. Oke, pendekatannya ya, jadi polanya begini teman-teman. Pertama ada kebun ya. Jadi Allah dalam surat ini mengingatkan kembali ada zat yang Maha Pencipta yang menciptakan kebun-kebun, dan kebun itu kalau kita mau bersyukur dahsyat sekali. Tiba-tiba ada tanah tumbuh tumbuhan dan tumbuhnya itu demikian beberapa pohon itu cepat sekali gitu kan, bertumbuh terus buahnya beraneka ragam dan rasanya itu beda-beda. Kita kalau kalau sekarang di zaman modern tuh banyak kue atau makanan atau snack dengan aneka rasa makanan gitu ya, aneka rasa buah-buahan, dan buah itu kan udah diekstrak gitu, dikulik-kulik rasa atas buah apel itu seperti apa, rasa buah jeruk itu apa, dan itu ternyata dahsyat sekali, beda-beda banget antara rasa-rasa di buah-buahan itu. Dan ini saya pikir ada ruang yang perlu kita explore untuk meningkatkan rasa syukur kita atas rasa lezatnya rasa-rasa buah-buahan itu. Dan di bulan Ramadan ini terasa ya, buka puasa makanan apa, kalau kita dengan buah kurma yang mana dulu, itu beda-beda rasanya tuh. Kurma yang manis atau yang itu dahsyat ya. Ini tadi saya juga habis buka puasa bersama, dan ikan dengan ternyata ikan pun begitu, jenis ikan tertentu dan ikan yang lain sama-sama dibakar dengan bumbu yang sama, itu ada rasa gurih yang berbeda. Terus ada satu ikan yang ketika bertemu di sop gitu, bukan dibakar, ternyata dia memiliki mengeluarkan rasa yang berbeda lagi. Dan itu luar biasa gitu. Dan itu mengayakan memanjakan lidah kita untuk menikmatinya. Dan itu luar biasa. Kemudian dari ayat ini dia menceritakan tadi yang menunaikan. Jadi menunaikan itu kan sebenarnya haknya si makanan itu, haknya tumbuh-tumbuhan itu, haknya kebun itu gitu. Kalau dia tumbuh, saya punya teman yang peternak dan petani, dan dia memutuskan tidak kuliah dan pengabdi di satu desa di lereng Gunung Merapi, Sabtono lah saya sebut. Itu luar biasa, itu sangat menginspirasi. Dia memutuskan untuk tetap di rumah, dia petani dan berkebun, dan dia itu
mempresentasikan pilihan hidupnya dengan cara yang indah. Waktu itu ya saya masih sekolah, kan saya ikut merayu dia agar kuliah gitu. Karena anaknya pinter ya. Dia tetap ngotot, enggak, saya mau tetap di sini gitu. Saya mau fokus ke pertanian dan peternakan saya gitu. Dia menggemukkan sapi dan bertaninya tembakau ya, tembakau dan beberapa tumbuhan yang tumbuh di lereng-lereng gunung ya. Karena dia di tepian Gunung Merbabu. Yang menarik adalah statement dia saat mempresentasikan mengapa dia tidak capek untuk bekerja di kota atau kuliah dan sebagainya. Dia cerita, betapa ini obrolan dia ini, betapa dekatnya petani dan peternak dengan peran Allah gitu. Saya beli sapi kurus, saya kasih makan, hanya kasih makan gitu. Allah yang menggemukkannya gitu. Lalu saya jual, selisih harganya jutaan katanya. Jadi demikian dia merasakan betul nilai value added. Tentu waktu itu kita nggak ngomong sedalam ini ya, tapi saya menangkapnya begitu. Value addednya, nilai pertambahan nilai atas sapi itu tinggi sekali, dan yang menambahkan itu Allah gitu. Jadi dia merasa betapa pekerjaan saya ini betapa dekat betul dengan peran Allah gitu. Sehingga ketika dia berzakat, ketika dia mengeluarkan infak dan sedekahnya itu ringan, karena dia tahu bahwa ini Allah semua yang menggerakkannya gitu. Sampai dengan pertanian, dia nanam sesuatu, dia siram, tumbuh, dia jual. Oke ya, menarik ya. Walaupun sebenarnya kita pun sama ya, bekerja apapun, kalau dalam sudut pandang robbani, dalam sudut pandang ketuhanan, kita kan tahu bahwa peran Tuhan itu demikian dahsyat dalam kehidupan kita, dalam penghidupan kita, dalam pencarian maisha kita, pencarian rezeki kita. Nah karena itulah maka tunaikan saat panen. Tunaikan saat panen ini kan tadi kalau bahasa akuntansinya ability to pay. Saat kita mampu membayar adalah saat kita menerima penghasilan. Kalau bahasa pajak ya. Tapi dari sudut pandang kesyukuran, bagaimana membayar pajak ini ringan jika kita mau mendekat secara pemahaman atas peran Tuhan dalam setiap penghasilan kita. Kita akan tahu bahwa sebenarnya berapapun yang kita sisihkan untuk Tuhan gitu, untuk jalan Tuhan, misalnya untuk zakat gitu, infak sedekah, itu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena kita paham apa yang kita miliki ini benar-benar karenanya gitu. Ya. Saya pernah ketemu kepala kantor saya dan dia manggil saya, kami sering diskusi yang non teknis ya, di luar pekerjaan kantor gitu. Dia cerita begini, Putu, kita itu iri sama buruh kuli jalanan yang dibayar harian. Jika dia tidak bekerja hari itu, maka dia tidak dibayar. Loh kenapa Pak? Aku belum ya. Kenapa? Kita kan lebih enak ya, gaji kita lebih gede gitu kan. Ternyata kata dia gini, gaji kita gede ini masih punya potensi penghasilan kita ini sebenarnya kotor. Karena bisa jadi kita tidak melakukan sebesar atau sepadan dengan gaji yang kita terima. Beda dengan mereka kuli bangunan yang jika dia tidak kerja, dia tidak makan. Jadi benar-benar yang dia terima itu berkah dia gitu. Saya kok aneh nih cara pandangnya aneh. Tapi masuk akal gitu ya. Bahkan kalau saya rujuk ke kajiannya Gus Bah kan, Gus Bah juga begitu. Sebenarnya ketika kamu nggak punya uang itu benar-benar untuk kebutuhan primermu, maka sebenarnya keberkahannya itu lebih dahsyat. Karena itu nilai yang akan kita pakai dalam menjaga kehidupan kita. Berbeda dengan uang yang kita terima ini sebenarnya hanya sekedar meningkatkan kelezatan, bukan primer gitu. Atau kalau saya beli kopi, giling kopi, hanya enaknya kopi aja, bukan untuk menjaga untuk hidup dan mati kita gitu. Sehingga kualitas keberkahannya tentu berbeda dengan orang yang punya penghasilan hanya cukup untuk bertahan hidup gitu. Oke, sorry agak ini ya, tapi menurut saya teman-teman akan merasakannya bagaimana itu. Makanya ketika kita bicara zakat, tarik ke ayat ini kapan dia akan panen, tarik lagi bagaimana kita tetap ringan menjalankannya. Ya kalau kita berpikir mendalam bahwa Tuhan sangat erat dalam peran mendapatkan rezekinya kita. Jadi kita ringan. Ngomong doang ya. sorry. Saya juga lagi belajar membuat kita tidak terlalu erat menggenggam apa yang kita dapatkan. Masih belajar. Oke, next. Ayat selanjutnya di ayat ini adalah tentang kalau tadi yang
frase berikutnya kan tentang zakat tadi ya. Setelah tadi makanan yang beraneka ragam, yang perlu kita syukuri, terus kemudian ke masalah zakat yang kita tunaikan di saat kita panen. Nah, yang terakhirnya adalah tentang etika lingkungan, yaitu jangan berlebih-lebihan. Ini menarik sekali ya. Ini sebenarnya nyambung dengan yang depan tadi. Ketika yang kita pakai adalah yang kita butuhkan. Ini kan godaan betul nih. Kita itu kadang kalau dunia usaha kadang menggoda itu ya. Misalnya saya sekarang lagi di Flores dan Flores ini banyak penghasilan pertanian yang bagus gitu ya. Ada mete, ada kopi, ada kopra gitu ya. Banyak. Nah, sebelum industri masuk ke Flores ini, walaupun ini kalau bicara pertumbuhan itu dibutuhkan ya, industri masuk, kan akhirnya mengeksplor kan, kopra kita tingkatkan. Wah, kita belum maksimal nih. Kopi yang enak di Bajawa, Flores Bajawa ini terkenal banget. Kopi masuk, tanam kopi. Tidak ada masalah dengan ini. Ini bagus sekali. Ini kan meningkatkan value added tadi ya, meningkatkan tata nilai atas pemanfaatan suatu barang. Problemnya adalah walatus rifu, jangan berlebih-lebihan. Memang ukuran berlebihan agak susah ya. Tapi ya kita harus cari titik berlebihannya kita. Karena ketika kita berlebihan, contoh yang lagi populer di dunia di obrolan netizen 62 misalnya sawit gitu. Ketika sawit ini jor-joran bangun semuanya kebun sawit, ternyata kan jadi banjir dan sebagainya. Sebenarnya kan karena ada keberlebihan itu. Nah, batasannya apa? Memang agak rumit ini. Tapi mungkin nggak sih kita cari batasnya? Pasti, yaitu ini versi Putu ya, boleh didebat dan mungkin saya juga salah. Jadi obrolan sore tadi juga sempat tak sampaikan. Sebenarnya ini pikiran lama, tapi tadi pas sore saya sempat ngobrol sama teman-teman tak sampaikan. Pentingnya membaca atau mempelajari fikih syariat, hukum-hukum halal haram dan hitam putihnya ketentuan agama itu berbarengan dengan, aku nyebutnya tadi 3 ya. Fikih itu di tengah ini, fikih itu dari hukum agama. Kemudian ada akidah itu adalah dasarnya, pondasinya. Kamu mau menjalankan ini kan kita harus yakin dulu Tuhan kita siapa. Nah, Tuhan ini harus dikulik sampai dalam. Akidah itu. Makanya ini aku cerita materi pendidikan anak sebenarnya. Mestinya jalan bareng. Akidah sama ini tadi yang fikih tadi. Satu lagi adalah tasawuf, spiritual. Ini kelihatan apaan sih? Kenapa spiritual dimasukkan dalam ruang pinjang seperti ini? Menurut saya karena contoh mengukur berlebihan enggak, itu spiritual yang bergerak. Kita punya fitur kok dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, mana yang berlebihan dan mana yang tidak. Aduh, ini seru banget, ini susah, tapi saya merasa titik inilah mungkin titik lemah kita dalam menggunakan agama di kehidupan kita sehari-hari, sehingga agama menjadi sesuatu yang kaku. Dan bahkan ada statement para filosof yang mengatakan agama itu candu gitu. Agama hanya tempat berlarinya kita, bersembunyinya kita dari ketidakmampuan. Karena kita menangkap agama sebagai sesuatu yang kaku gitu. Ruang spiritualnya itu tidak terkulik tidak tereksplor dengan baik, atau tidak barengan tereksplor. Contohnya tadi kan kalau ngomongin zakat itu akan terasa, udahlah nggak usah ngomong kamu bayar zakat berapa, tapi pikirkan peran Tuhan dalam rezekimu. Selesai. Oke, sekarang tidak berlebihan seperti apa? Harus ada ukurannya dong. Nisabnya berapa? Kalau cara pandang fikih yang hitam putih tadi mesti akan mengejar batasnya berapa? Batasnya berlebihan itu kayak apa gitu. Tapi dengan cara pandang spiritual, tasawuf, maka kita tinggal berpikir, kamu nggak ngerasa? Coba kamu udah berlebihan nggak sih? Kamu punya rumah berapa? Ada rumah saya Pak, tinggalin satu. Yang satunya diapain? Ada villa berapa yang ternyata ada berapa yang nggak dipakai? Kamu belanja makanan berapa sih? Kamu beli makan minum berapa? Kamu masih nyimpan berapa? Gitu. Kamu punya tabungan di bank berapa? Buat apa? Terus pertanyaan-pertanyaan yang ketika dibalikkan harta dan fasilitas itu digunakan untuk kita pakai, gitu. Ternyata ada berapa yang sebenarnya nggak kita pakai gitu. Sesuatu yang hanya karena simpan, karena mimpi-mimpi kepala kita yang berpanjang-panjang angan-angan gitu. Dan ternyata jangan-jangan kita berlebihan di sisi itu. Termasuk yang tadi, misalnya nanam satu pertanian, saya ingin tanam kopi gitu. Tapi ternyata kita berlebihan, kopimu mau dipakai berapa sih? Gitu.
Nah, industri ini yang kadang-kadang menggoda kita melakukan berlebihan dan kita merasa tidak berlebihan. Karena sebuah, sorry kalau agak kasar ya, tapi sebuah berhala baru bernama pertumbuhan ekonomi. Seolah-olah yang kita lakukan semua untuk itu. Padahal bisa jadi keseimbangan alam ini terganggu karena semangat kita mengejar pertumbuhan ini. Sorry, ini versi Putu ya, refleksi Putu yang mungkin saya akan sesali di kemudian hari kalau wah kayaknya salah waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa, saya merasa ini dalam proses, saya terus mentadaburi ini dan ngalir aja. Siapa tahu kalau memang salah saya nanti akan saya evaluasi. Mungkin nggak begitu. Tapi sampai sejauh ini saya memahaminya itu. Sehingga ketika kita jalan membaca satu ayat dengan 3 semangat tadi ya, akidahnya tetap kuat, fikihnya kita pegang, karena itu hukumnya. Dari bahasa agama dengan bahasa hukum agamanya itu kita kuatkan, namun ada ruang spiritual, tazkiyatun nafs, pensucian hati kita dalam pelaksanaan hukum itu. Karena tanpa itu hukum ini menjadi sangat kaku dan menjemukan, sehingga kita bisa jadi mendorong kaum muda kita memilih tidak bertuhan bahkan tidak beragama. Bahkan tidak beragama bahkan tidak bertuhan. Karena cara sampaikan kita, cara sudut pandang kita atas Tuhan dan agama itu terlalu kaku gitu. Sementara kita makhluk yang sebenarnya, kalau bahasa almarhum bapak saya itu, kita itu syuur, ada ruang emosi dan itu cukup dominan. Bapak saya sering mengatakan ad-din syuur, agama itu adalah agama rasa, karena rasa adalah endapan pikiran, endapan pemahaman. Kalau kata bapak pakai terminologi wayang dulu. Jadi Kresno itu tidak sampai nirwana. Batara Kresna itu batara ilmu. Dia tidak sampai nirwana karena dia ilmu. Ilmu tidak sampai, dia hanya mengantarkan. Tapi yang sampai ke sana adalah rasa kita. Karena dia adalah endapan dari apa yang kita ketahui, endapan dari pemahaman kita. Sorry ya, kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.